Hai guys. Jadi ini hari Sabtu. Ya. Terus nih kalian lihat kan nih kita udah pakai lengkap banget nih sepatu lengkap kan. Kita ada yang bisa tebak kita mau ngapain? Kita mau expo teman-teman, expo Expo. universitas di Sedes. Ya, Untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi Bu Ensan tolong ya nilainya yang bagus. Ayo guys, ikutin kita yuk. Let's go. Yang terakhir. Before guys, sebelum wawancara. Pemrograman Double Research Exchange atau kolaborasi internasional. Double apa? Double Exchange, double Degree. Ya. Double degree kami ada. Kemudian exchange, student exchange juga setiap fakultas pasti ada student exchange. Ya. Dan ada beberapa magang itu yang ke luar negeri. Dan kolaborasi internasional. Kolaborasi ya internasional. Terus bagaimana tingkat persaingan masuk jurusan favorit? Jurusan favorit. Persaingannya cukup ketat. Berat ya. Apalagi kalau ikut jalur prestasi. Jalur prestasi. Iya, betul. Berapa persen mahasiswa yang misalnya dapat beasiswa tiap tahun? Waduh, berapa persen yang dapat beasiswa tiap tahun? Ini mahasiswa yang dapat universitas. Nah, 80-90%. Oke. Organisasi atau kegiatan mahasiswa yang paling aktif dan berpengaruh, Pak? Organisasi yang paling berpengaruh. Yang masing-masing. Nama Elik biasanya. Terus Sorry, ini ya. Makasih. Pertama-tama kita mau tanya dulu nih soal kampus ini tuh negeri apa swasta nih? Kita swasta internasional. Swasta internasional. Pembedanya dari kampus-kampus lain apa ya? Ini ada beberapa kelebihannya Rafas nih di sini. Nah, kalau aku rangkum ya 3 utamanya adalah kita di sini tawarin fast track program. Jadi waktu studinya singkat. Jadi kalau kamu ambil bachelor 3 tahun, diploma 2 tahun. Yang kedua kita banyak praktek project kompetisi dibanding dengan teori. Sentasenya 80% praktek, 20% teori. Yang ketiga kita nggak ada skripsi, ada yang final project. Oh, berarti kayak kita kalau di Indo kan belajarnya kan kalau S1 harus 4 tahun. Terus kalau di sini berarti 4 tahun ada S2 gitu berarti kan? Benar. 3 tahun bachelor, 1 tahun master. Jadi kalau misalnya kayak ya tanpa skripsi dari kelulusan nggak perlu kayak bikin skripsi. Nggak ada skripsi tapi ada final project. Jadi pengganti skripsi adalah final project. Per jurusan tuh beda-beda final project. Terus Kak, katanya tuh di sini tuh terkenal sama desain gitu. Emang ada Jabar desain ya? Katanya ada uniknya. Iya. Kita tiap tahun selalu ada sih juara. Entah itu kayak Jakarta, mulai dari nasional sampai internasional. Kalau nasional dari kayak Jakarta Fashion Week, kalau misalnya untuk internasional kita bahkan masuk ke Paris Fashion Week. Tapi bukan yang runway-nya, tapi kayak kita diundang official Paris Fashion Week untuk buka bazaar di sana, bazaar fashion. Sama kalau untuk kompetisi-kompetisi lain kita ada juga Mita Mode Competition. Kita kayak berturut-turut setiap tahunnya kita menang kompetisi itu. Ngalahin 600 partisipan. Oh, ke Milan. Ih, keren. Terus habis itu kan di sini ada kayak desain fashion design desain gitu. Kira-kira fasilitas yang dipunya Raffles Jakarta buat mendukung jurusan-jurusan ini apa aja sih, Kak? Kita nggak cuma desain ya, jadi kayak fasilitas tuh ada banyak. Kita ada student lounge, ada cafeteria, ada library, ada computer lab, ada fashion lab, ada drawing lab, ada juga student runway. Jadi tiap major juga punya labnya masing-masing. Oh.
Nah, terus pendaftarannya gimana Kak? Kalau untuk syarat masuk cuma perlu ini, Inggris test sama nilai rapor. English testnya itu dalam bentuk IELTS atau TOEFL apa? Kalau udah punya IELTS atau TOEFL boleh. IELTS 5,5, TOEFL 520. Berarti nggak ada kayak seleksi masuk. Biasanya kan ada yang kayak tes masuknya gitu kan. Ini berarti nggak ada. Cuma ini aja. Kayaknya udah deh kak. Makasih ya kak. Ini tuh universitasnya tuh baru ya kak. Benar, baru itu Universitas Karangturi. Mungkin kalian tahu sekolah Karangturi ya? Iya. Nah, kalau universitasnya kita baru buka di 2017. Oh. 2017, kemudian sampai sekarang 2025 umur kita 8 jalan ke 9 tahun. Tapi Bedanya- akreditasi kita sudah baik. Ya. Keren sih. Oke. Bedanya Universitas Karangturi ini sama universitas biasa di Semarang mungkin ada Unika, Undip, Ya. bedanya apa? Oke, kalau Universitas Karangturi itu kita mengedepankan karakter wirausaha. Kita sudah nggak ada KKN guys. Jadi KKN kita hapus, kita ganti program praktik kewirausahaan. Mungkin kalian kalau tanya UPH juga sama programnya. Jadi selama 1 semester mahasiswa itu wajib jalanin bisnisnya dan wajib profit. Profitnya itu untuk mahasiswa sendiri, tapi modalnya dari kampus. Tuh, enak kan? Enak. Berarti Iya. kita bikin usaha sendiri Benar. kecil-kecilan. Oh. Tapi nggak yang tiba-tiba kalian nanti semester 5 langsung bikin bisnis, nggak. Dari semester 1 udah dibimbing bikin proposal bisnisnya kayak gimana. Terus semester 2 bikin prototipenya dulu. Nanti semester 2 ketiga bimbingan. Oh, prototipenya kira-kira masih bisa di-develop apa enggak ya, atau masih bisa diubah-ubah apa enggak ya. Semester 5 6 action di jalan. Iya. Berarti ada prosesnya ya? Benar, ada prosesnya, Tahap-tahapnya. tahap-tahapnya. Enggak yang tiba-tiba dibentuk kelompok terus jualan. Nah, biasanya kalau tiba-tiba bikin kelompok suruh jualan, bisnisnya mainstream, paling enggak apa piscok gitu-gitu kan, jualan makanan yang Iya, gampang, F&B ya. Ini benar-benar matang, jadi jasa pun bisa sampai ke guru les Mandarin juga. Guru, Iya. jadi jasa juga. Jasa Kak juga, Jemberan. karena di kita juga ada mata kuliah Mandarin. Itu wajib mata kuliahnya selama 2 semester dari HSK 1 sampai HSK 3. Oh, ibarat kan abis itu mau ke misal Cina gitu Ya, bisa, bener, langsung ke Tiongkok atau ke Taiwan bisa. Ya. Itu bisnisnya tuh menjamin nggak ya? Misalkan abis lulus nih, terus ternyata makin besar tuh ada nggak? Ada. Tapi jeleknya kadang mahasiswa itu setelah dapat cuan, terus sibuk sama tugas akhir, bisnisnya mangkrak. Ya, tapi kebanyakan yang lulus, yang digembleng sama dosen itu jadi semua. Salah satunya JNT Cargo juga. Pemilik JNT Cargo Semarang itu dari kita alumninya juga. Gitu. Keren. Ya. Berarti udah ada pembuktiannya ya? Benar, ada sukses. pembuktiannya karena dibimbing juga sama alumni-alumni yang sudah tadi jadi sukses itu pemilik bisnis seperti itu. Kira-kira kalau misalnya mau masuk Universitas Karangturi itu Iya. beasiswanya apa? Nah, beasiswanya kita ada kerjasama sama Sedes, itu potongannya 50% uang gedung sama uang kuliah. Nih, uang gedung sama uang kuliahnya. Uang gedungnya 4,5 juta, dipotong 50% langsung, tinggal 2,250.000. Uang kuliahnya per semester 4.500.000, terus tinggal 2.250.000 juga. Oh, berarti cukup worth it lah ya Iya, dengan itu. betul banget. Dan kalian mungkin stigma, oh Karangturi mahal banget gitu kan. Iya. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi akan mahal. Tetapi saat ini kita masih baru, kita masih promosi juga, jadi biaya kita rendahkan untuk menjadi mahasiswa. Masih affordable berarti Benar, ya? masih affordable. Berarti kalau masuk sini gitu prospek karirnya nanti jadi entrepreneur atau Entrepreneur, rata-rata entrepreneur. Kita usahakan entrepreneur, tapi kan semua kembali ke jurusan masing-masing ya. Ada yang cuman jadi HRD atau manajer HRD juga ada. Mereka maaf nggak suka bisnis, tapi lebih suka ke jenjang karir di industri, banyak juga. Tapi kita prioritaskan mereka sudah punya bisnis dari semester 5-6 tadi. Mau dilanjutkan apa enggak? Semua tergantung di mahasiswa masing-masing. gitu dulu aja interview kita Kak. Apa? Gitu dulu aja Ini interview dulu. kita. Oke, thank you. Ini sebagai kenang-kenangan kelompok Oh iya, kalian. makasih. Sorry, ini dengan kakak siapa ya? Sinta. Oh, Kak Sinta. Oh, ini tuh
OBKG ini tuh sebuah bimbel atau kayak universitas atau mungkin D1, D2, D3 gitu atau gimana? Oke, OBKG itu Japanese Language School atau Foundation atau Nihongo Gakko sebenarnya. Jadi pusat kita memang ada di Osaka, Jepang. Yang di Osaka itu Foundation, sedangkan kalau yang representatifnya perwakilannya itu memang kurs khusus. Oh, berarti ini kayak semacam bimbingan gitu? Ya, untuk persiapan kamu yang mau kuliah ke Jepang dengan bahasa pengantarnya bahasa Jepang. Oh, berarti misalkan aku misalnya aku ikut OBKG terus berarti nanti kalau ketika aku udah lulus ke Jepang berarti udah itu menjamin nggak kayak misalnya aku lancar bahasa Jepang langsung terus komunikasi lancar lah, belajar pun juga iya karena kan ngaruh kan. Itu gimana? Kalau buat ke Jepang itu kan harus ada buktinya ya. Kayak misal bahasa Inggris itu kan ada IELTS, ada TOEFL. Kamu juga harus ikut namanya JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Jadi kalau di Mandarin kayak skala paling rendah 1 ya kalau nggak salah ya. Iya, satu Kan. Nah kalau di Jepang itu tingkat sertifikasi yang paling rendah itu N5. Jadi 5, 4, 3, 2, 1 paling tinggi 1. paling tinggi satu. Paling Berarti rendah dari 5, 4, 3. berarti syaratnya kayak IELTS, CSK gitu. Benar. Sarannya yaitu tadi harus N5 minimal. Jadi imigrasi. Tapi kalau buat kuliah, kamu harus punya sertifikat N2. N2 itu apa ya? N2 ya sama masih tadi. Oh, sama. Kayak gitu masih sertifikasi yang tadi. Ini untuk syarat imigrasinya biar dapat visa pelajar gitu kan. Terus ini kan di Indonesia ya belajarnya N5 atau N4. Terus kamu habis lulus, kamu berangkat ke Jepang. Belajar bahasa Jepang selama 1 tahun 9 bulan. Itu nanti bisa sampai level N2 atau N1. Oh gitu. Itu dari OBKG ini ada bantuan nggak Iman? Kan kadang kan ada yang kayak memberikan kita bantuan, misalkan bantuin dia bikin visa, bikin ke sekolah-sekolahnya, gitu ada nggak? Ya, segala kepengurusan kayak visa, dokumen, biar dapat COE, Certificate of Eligibility, surat izin tinggal itu kita yang kita yang ngurus. Capek soalnya udah panas. Jadi tadi ya. Iya. Ini kan yang paling banyak dipertanyakan oleh orang-orang ini, terutama kalau orang tua. Biayanya gimana? Aduh, gitu. Biayanya kayak gini sih. Sorry. Jadi kalau biaya kepengurusan dokumennya dalam bentuk yen ya, ini ada 170 yen. 170 yen itu sekitar 18 jutaan lah. Jadi ini keputusan semuanya, yang dari surat izin tinggal, kayak gitu bisa. Terus ini biaya sekolahnya, sekolah di OBKG yang ada di Osaka. Di tahun pertama, intake-nya kalau misalnya Juli berarti 1 tahun 9 bulan, itu ini 72 jutaan lah. Ya 720.000 yen itu sekitar 72 jutaan, bergantung dengan usianya, naik turunnya berapa. Kayak gitu. Terus tahun keduanya nanti bergantung ini. Terus yang bawah ada ini dorm. Ada dorm. Ini biaya awal itu biaya 3 bulan, biaya asrama selama 3 bulan. Karena selama 3 bulan awal itu kan kalian belum tahu apa-apa tentang Jepang. Iya. Jadi diharuskan di OBKG dorm, di dormnya OBKG. Biayanya 90.000 yen. Itu sih Kak untuk biayanya. Berarti worth it juga ya? Iya sebenarnya worth it juga sih. Maksudnya memang kalian harus modal dulu di awal gitu kan. Untuk nantinya kalian kalau udah masuk kan kalian 1 bisa part time, 2 kalian bisa nyari beasiswa yang peluangnya lebih gede lagi. Itu sih. Kalau saya pribadi sih ketimbang saya kuliah di Indonesia gitu kan. Maksudnya kayak kita cuma ngabisin uang orang tua aja, kita nggak bisa part time, nggak bisa kerja, kayak gimana aja sih. Berarti kalau misalnya kita masuk ke OBKG-nya gitu, kita milih jurusannya gimana? Kalau masuk OBKG itu jurusannya kayak gimana? Buat kuliahnya? Iya. Buat kuliahnya nanti biasanya kamu kan kelas 12 udah mau tuh, aku pengen ke arah sini gitu kan. Itu bisa. Terus nanti di sana itu akan ada kayak apa sih pengarahan gitu. Kamu kayak diarahin, kayak diajakin konsultasi dan lain sebagainya, diajak ngobrol. Kamu sebenarnya pengen kemana sih kayak gitu sebenarnya. Diarahin. Oh gitu ya. Kayaknya udah dulu ya dari kita. Oh iya. Itu aja sih, makasih. Makasih Kak.
Kalau kampus ini harus dijelaskan dalam satu kalimat kuat, apa yang bikin dia unik? Apa yang bikin kampus ini beda gitu Kak dari kampus lain? Kalau kampus kita itu kan politeknik. Politeknik ya. Ya, terus jadi kita lebih banyak praktikum daripada teorinya. Terus ciri khas dari kampus kita itu adalah teknik mesin. Teknik mesin. Karena ATMI tadi itu Akademi Teknik Mesin Industri sebelumnya. Nah, kira-kira buat lulus di kampus ini tuh harus skripsi atau gimana Kak? Kalau misalnya ngikut kurikulum nasional kan harus skripsi. Jadi kita tuh ada D3 sama D4. Kalau misalnya D3 itu tuh ada yang namanya Tugas TA, akhir. Tugas tugas akhir. akhir. Jadi nanti Kita bikin mesin gitu sih, rancang bangun mesin. Terus kalian pernah KTI nggak? KTI. KTI Tahu KTI? kurang tahu sih Kak. Karya tulis apa ya ini ya? Karena tulisannya. Ya kayak gitulah. Jadi mirip-mirip. Jadi nanti setelah mesinnya jadi, terus nanti dipresentasikan kayak gitu sebagai penilaian. Nah kalau untuk D4 nanti ada yang namanya magang, program magang. Nah setelah magang nanti tetap akan ada skripsi karena untuk D4 ini nanti dia kan gelarnya kan sarjana terapan teknik, jadi harus butuh skripsi juga. Oke. Terus buat mau masuk sini misal kita pendaftaran gitu. Kira-kira dinamikanya gimana dan beasiswanya gimana? Kalau mau masuk nanti tinggal bisa daftar online ke webnya ATMI langsung di sini www.atmi.ac.id. Kalau untuk beasiswa kami ada menyediakan tuh beasiswa dari pemerintah, industri, sama dan- alumni. ya, sama alumni. Tapi buat apply beasiswanya itu kalian harus masuk dulu dan nanti akan ada pengumuman di tengah perkuliahan nanti ada pengumuman untuk beasiswa. Misalnya nih ada beasiswa dari PT Adaro. Nah nanti dari artinya itu ngumumin nih ke mahasiswanya dibuka beasiswa dari PT Adaro, nanti kalian bisa seleksi dari situ. Berarti beasiswanya bukan yang kayak dari kampusnya langsung wah ini anak pintar gitu misal. Enggak sih, karena kita memperlakukan semua mahasiswa itu sebenarnya sama. Jadi ya kalau dari kampus Allegria, cuman untuk apply-nya bukan dari mahasiswanya yang memilih ya, tapi bukan dari ATMI-nya yang memilih mahasiswa, tapi dari kitanya yang daftar beasiswa. Jadi dapat dari perusahaan gitu ya. Ya perusahaan, terus dari adminnya sendiri ada. Terus kalau hidup rata-rata mahasiswa di sekitar kampus itu berapa ya? Berarti kayak Kehidupan sehari-harinya gimana gitu. karena sekitar kampus kita kan juga lingkupnya pendidikan ya. Kita ada SMK MIKL, ada UMS, terus ada UPITRA, ini tetangga kita ini sebelahan kampusnya. Jadi gaya hidupnya sih rata-rata sama kayak ngekos, terus rata-rata juga murah juga karena di Solo murah sih. Ya. Kemudian setelah misal kita kuliah di Politeknik ATMI, kemudian kita lulus dari ATMI, prospek karirnya gimana Kak? Nah nanti setelah lulus kita bakal terjun ke dunia industri manufaktur. Jadi salah satunya itu ada di PT Jarum, terus IBS, Vision Flag, Nestle. banyak alumni kita yang bekerja di Israel. Ya. Berarti lebih kita kerja di sana sebagai teknisi gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih, kayak supervisor, terus maintenance, quality control. Baik mungkin segitu aja Kak. Makasih ya Kak. Oke Kak, jadi saya mau nanya nih Kak. Kampus ini tuh negeri atau swasta? Kita di kampus swasta. Swasta. Oke. Fasilitas apa yang dipakai mahasiswa sehari-hari? Kita biasanya pakai perpustakaan, itu namanya LKC, library. Lupa ya, pokoknya ya perpustakaan. Terus ada healing spot, karena kita di dekat pantai kan. Itu biasanya mahasiswa pada duduk di sana, terus sambil ngeliatin view pantai. Sambil lihat video. Ya, Terus jalur apa yang biasanya buat masuk sini? oke. Kalau jalur yang paling gampang itu ada namanya tes TPKS. Jadi nanti tiap masuk BINUS itu kamu bakal ikut tes, dan itu tesnya penalaran umum kayak psikotes biasa gitu. Terus nanti bisa dapat beasiswa hingga 100%. 100%. Betul. Oke. Apa dukungan lain seperti cicilan biaya kuliah atau program kerja sambil kuliah?
kita ada nanti di semester 6 sama 7 itu namanya enrichment program. Jadi nanti kalian bisa ikut pilih internship, bisa magang atau jadi entrepreneurship, itu bikin bisnis atau nanti mau study abroad ke luar negeri itu bisa. Dan kita juga udah bekerja sama 2.500 lebih perusahaan. Oh, Juga ya. itu terjamin nggak ya kak? Misalkan kita bisa lulus, misalkan kan sekarang banyak kan kayak angka pengangguran. Itu berarti kita langsung dapat kerjaan atau enggak kan dengan 2.000 sekian tadi Betul. langsung dapat magang. Misalkan tuh kita magang, terus kita ditarik perusahaan itu ada sering nggak ya mahasiswa yang dapat? Kita sendiri kalau di awalnya magang itu kita nanti ada portal, terus mahasiswa itu bakalan suruh milih sekitar 5 perusahaan. Nah nanti perusahaan itu memang udah bersama sama BINUS, jadi memang harus menerima mahasiswa BINUS lah istilahnya gitu. Nah nanti perusahaan mana dulu yang menerima mahasiswa itu, nanti langsung harus mahasiswanya juga harus langsung masuk ke perusahaan itu. Jadi benar-benar pilihnya harus yang memang perusahaan yang sesuai dengan yang diminati. Oh, menarik ya kak. Oh, kayaknya udah deh kak. Makasih ya kak. Makasih. Sip. Tanya apa? Ini berarti sekolah masak nih. Ya kita cuma fokus di masa aja, Berarti ini kayak D1, D2, D3 gitu atau cuma langsung S1? D3 Oh, sama D3. ada juga S1 tapi di Surabaya pusatnya. Kalau D3 di Semarang gitu ya. Iya. Jadi pembedanya dari kampus-kampus lain ini sekolah masak yang terfokusnya pada apa, pastry kah atau gimana? Kita fokus ke dua-duanya. Kita lebih banyak praktek daripada teori. 85% praktek, teorinya cuma 15%. Masaknya secara general atau ada yang jadi pastry saja, main course saja gitu? Jadi tahun pertama kalau misalnya kamu ngambil pastry, tahun keduanya kamu ngambil kulinernya. Terus tahun ketiga ntar ada hotel manajemen sama cruise kapal pesiar. Dapat semuanya. Berarti macam-macam gitu ya? Macam-macam. Terus nanti juga ada buat minuman di bar gitu. Kalau misal kita mau masuk sini, butuh duit berapa? Beasiswanya gimana? Untuk beasiswa kita belum ada. Ini untuk apa? Uang pendaftarannya. Uang pendaftarannya. Kalian kalau mau masuk tinggal bayar ini aja udah langsung masuk. Tanpa nilai rapot, tanpa ujian, tanpa praktek. Oh, berarti ini mirip-mirip sama kursus gitu? Atau gimana? Ya mirip kursus. Tapi kita ada gelarnya, diploma. Ada. Prospek karirnya setelah masuk sini? Habis lulus bisa langsung kerja, terus bisa buka bisnis. Bisa ikut master chef. Bisa ini ada alumni dari Tristar yang ikut master chef. Beneran? Ini menangnya master chef season 5 gitu. Berarti udah terbukti ya apa namanya alumni-alumninya? Udah ada master chef banyak banget. Canggung banget, oke. Apalagi Di sini tuh nanti tuh kayak bakal diajarin dari dasar atau mungkin langsung kayak ke tahap yang apa ya, yang bener-bener sih kayak pro gitu loh. jadi kita bener-bener dari nol. Jadi yang belum bisa masak nanti diajarin dari nol. Cara megang pisau, terus cara potong itu diajarin semua. Sering ada ngundang chef-chef terkenal gitu nggak? Kalau kita ini sama chef luar negeri, chef asing. Jadi kita nanti diajarin sama chef asing terus sama chef lokal. Kita campuran chefnya. Kalau kayak gitu tuh harus kayak full bahasa Inggris gitu, berarti atau? Iya, bahasa Inggris. Kita full bahasa Inggris. Oh. Buat bahan-bahan nama bahan Inggris semua. Ya mungkin segitu aja sih kak. Makasih Kak. Thank you. Oke, pertama-tama kita mau tanya UPH ini bedanya dari kampus lain apa? Beda dari kampus lain, kita itu di sini dosen praktisi. Jadi dosen praktisi itu apa? Jadi kita dosen dia sekalian, jadi dia ngajar, tapi dia emang bekerja di bidangnya. Misalkan kayak manajemen, dia tuh sebenarnya dia ngajar, tapi sebenarnya dia punya perusahaan seperti itu. Dan kita udah tergabung dalam Lipogrow. Jadi Lipogrow itu dia punya perusahaan, bank, perumahan, apartemen, mall, semua pendidikan juga dia ada.
prospek kerja setelah kita dari UPH. Ya, karena kita dalam udah aku jelasin tadi itu lebih mudah untuk dapat kerjanya. Terus kita ada orang bagian khusus ngatur karir. Jadi di mana itu dia lebih ada bagiannya khusus kalian buat dibantuin cari kerja gitu. Terus juga kita ada career day atau career expo. Itu dia sama kayak gini tapi isinya perusahaan semua. Perusahaan besar semua ya. Iya. Terus kalau untuk beasiswa itu gimana ya? Beasiswa kita ada tapi untuk kedokteran dan kedokteran gigi kita nggak ada, kita paling potongan aja. Soalnya kalau beasiswa di kita tuh berarti UKT-nya dipotong juga, jadi bukan uang kakak doang yang kita potong kalau beasiswa. Biayanya gimana kak? Kan katanya UPH mahal apa gimana? Aslinya tuh gimana? Kita mau tahu. Sebenarnya nggak mahal sih, tergantung kalian cari-cari waktu yang tepat aja. Kalau biaya itu lebih ke tergantung kalian mau ambil jurusan apa sih. Rata-ratanya berapa ya kira-kira? Kalau rata-rata kan berarti dihitung ya, aku nggak ngitung nggak gitu ngitung ya. berapa. Ngitungin. Tapi berarti nggak semahal yang orang-orang bilang gitu ya? Iya, nggak semuanya. Karena itu stereotype aja, sebenarnya banyak kampus swasta yang lebih mahal dari kita. Mungkin gitu aja sih kak. Oke, Makasih ya. terima kasih. Oke guys, Sekian dari kita. Bye bye. terima kasih. Dadah.